Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan bahwa Engkau selalu mendampingi, menguatkan, meneguhkan kami. Kaulah segala-galanya bagi kami. Bantu kami untuk menjadi ikan yang baik, yang dipakai, dan bukan ikan yang buruk yang mau dibuang. Karena pada waktunya Engkau akan menjala, Engkau akan memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Bantu kami untuk mendengarkan hati nurani kami untuk memilih yang baik di atas segala yang jahat. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, hari ini kita merayakan Santo Ignatius Loyola, seorang tentara satria yang ingin menjadi kesatria yang unggul, ulung, dan hebat. Ya, hidupnya juga berantakan ketika dia menjadi tentara, ya, menjudi dan berbagai macam kejahatan-kejahatan lainnya. Tetapi Tuhan menangkapnya, ya, menangkapnya dengan membuat kakinya terluka karena bom atau karena senapan tembakan itu. Kalau dia di rumah sakit, di sana dia diberikan kisah para kudus, para santo santa, ya, dan akhirnya dia terpesona untuk menjadi tentara Kristus, menjadi orang yang berperang untuk kebaikan. Dan kita bersyukur dengan kongregasi yang dia buatnya, Serikat Yesus, karena tokoh-tokoh Serikat Yesus di seluruh dunia sangat berpengaruh di dalam gereja. Katakan sangat berpengaruh. Hampir di setiap negara ada universitas. Mereka bergaul dalam dunia intelektualitas dengan tokoh-tokoh yang luar biasa, yang cemerlang, Rahner misalnya, dan banyak tokoh-tokoh lain yang tersembunyi, yang memberikan warna keintelektualitasan, rasionalitas manusia di dalam menghayati kehidupan. Nah, itulah peran mereka yang sungguh luar biasa. Di samping itu juga bekerja di daerah misi-misi yang frontier, yang gak diperhatikan. Mereka seperti tentara Kopassus yang menarik, yang masuk di daerah-daerah sulit. Ya, mereka dikorbankan juga, banyak berkorban untuk bangsa, negara, dan untuk gereja. Luar biasa pengaruh mereka di dalam gereja. Ya. Tidak hanya dunia intelektualitas, tapi dunia seni juga, dunia yang dunia yang mengembangkan, memperkaya kehidupan manusiawi. Itu karena cintanya kepada Yesus. Ya, sekali lagi, Yesus adalah mutiara yang ditemukan, mutiara yang harus digali, mutiara yang harus dibersihkan, ya, memancarkan sinar-sinar terang ke seluruh dunia, ya, ke seluruh sekitar. Itulah peran kita semua sebetulnya. Jadi bagaimana kita membangun, bagaimana kita membagikan rahmat-rahmat Kristus yang luar biasa itu, kecuali kalau kita ditangkap oleh Yesus dan kita menangkap Yesus juga. Ya, yang kukehendaki adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Filipi bab 3 ayat 10 sampai 11. Moto ini adalah juga moto saya, tabisan saya. Jadi yang kukehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, kuasa kemuliaannya, kuasa kegembiraannya, kuasa sukacitanya. Ya, dan supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, dalam penderitaannya. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita kita menaburkan jala, ya, mempengaruhi dunia dengan hidup kita masing-masing, ya. Dan tidak lupa kita membangun gereja. Jadi pembaharuan dari dalam, ya. Ignatius adalah tokoh abad ke-16 ketika reformasi sudah mulai. Dia membaharui gereja dari dalam, bukan dari luar. Dia membaharui gereja dari dirinya sendiri. Dia mulai dengan dirinya sendiri. Kita seringkali mengeluh orang Romo ini, Romo itu, umat ini, umat itu, dan seterusnya dengan segala karakter mereka. Tapi kita lupa bahwa kita pertama-tama membangun diri kita masing-masing, ya, membentuk diri kita masing-masing. Santo Ignatius, ya, contoh di mana dia membangun dirinya sendiri menjadi manusia pribadi yang utuh. Dia seorang pemabuk, dia seorang
penjudi dengan karakter dan hidupnya, tapi dia berusaha sungguh-sungguh berusaha membuat dirinya sendiri. Maka dia terkenal dengan spiritual direction, ya, spiritual discernment, ya, pembedaan roh, mana roh yang baik, mana roh yang buruk. Ya, ini bagian yang sangat penting dari hidup kita. Bagaimana disebut hati kita melakukan yang baik, hindari yang jahat. Ya, melakukan yang baik, hindari yang jahat. Semoga kita semua semakin kuat dan teguh di dalam penghayatan kita akan kekristenan kita. Di tengah gelombang problem hidup kita yang sangat kompleks sekarang ini, dengan AI, dengan kebohongan, dengan hoax, ini sangat sulit bagi kita untuk masuk ke kedalaman, untuk jujur pada diri kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita untuk jujur pada diri sendiri, jujur pada panggilan Tuhan, dan kita membangun diri kita sebagai pribadi yang berkarakter. Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.